Oke, shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Sekali katakan shalom. Biar ada semangat yang baru di awal tahun ini 2025. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita. Amin. Dan kongsi Pacai ya, selamat tahun baru Imlek juga bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Semoga di tahun ini kita dilimpahkan selalu kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah daripada Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan Tuhan izinkan untuk kami sama-sama bersekutu bersama, berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk sama-sama kami menaikkan ucapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di atas setiap pujian penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bertatalah di atas setiap pujian kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam, katakan kanan kiri, ya kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita punya Allah yang hebat. Woo! Okay. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Tuhanku hebat. Wow, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Bersama-sama katakan, wow, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Tuhanku hebat, yeay. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Bersama-sama, yeay. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan,
dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Mengubah air menjadi anggur manis bagiku. Mengubah ratap jadi tarian, ratap jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Karena ada kuasa di dalam Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan yuk. Hey. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh benar, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama tepuk tangan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, ya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin, haleluya.
pagi ya. Mumpung masih pagi ya. Oke, haleluya. Yuk kita tepuk tangan, kita sama-sama katakan. Woo! Woo! Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup
Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Biar kami boleh terus hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam hidupku penuh kepadamu di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Ku lewati lembah namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Saya untuk beri bersama-sama. Kau Yesus penolong dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Kaulah segalanya dalam hidupku. Ku tak takut, sebab Kau sertaku. Kau penolongku, bersama-sama katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu.
Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Saya serahkan pada hambanya. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atasnya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Oh, ini hanya kami Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, tiada ku takut, sebab kau besertaku. Oh, haleluya Tuhan. Meski harus melewati lembah kekelaman Tuhan, biarlah iman kami berkata kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam hidup ini Tuhan, ada kalanya kami melewati kesulitan, pergumulan, tantangan, sakit penyakit, kelemahan, kehilangan, apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu perkara yang boleh kami tahu, dan kami mau percaya itu Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sekalipun mungkin orang-orang terdekat kami satu persatu meninggalkan kami, karena kesibukan mereka, karena hal-hal yang tidak bisa kami hindari Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami mau menyadari, iman kami mau berkata, Kau selalu ada buat kami. Melewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami, keberhasilan kami, Engkau ada bagi kami. Di tengah-tengah kegagalan kami, Engkau ada bagi kami. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan menjadi pernyataan iman bagi kami semua. Kami menyanyikan apa yang kami imani. Kami imani apa yang kami nyanyikan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan dengar perkataan Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang serba terbatas dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati, dikuatkan, dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Allah sudah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dan yang terbelenggu dibebaskan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Ingat ya, gak lupa. Oke, 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi 1 percaya bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya pada Tuhan Yesus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan dalam serta melalui gereja, orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sambil menghafal ya. Di depan tidak ada Saudara. Oke. Hari ini kita masuk dengan tema yang baru. Tema yang baru adalah kasih karunia yang memampukan. Kenapa saya khotbah di minggu pertama? Karena Daud sudah confirm ke saya minggu depan dia nggak ada. Kemungkinan besar saya main musik di ibadah raya 1 dan 2 gitu ya. Hari ini kita akan bahas satu topik Bapak Ibu Saudara tentang kasih karunia yang memampukan. Ini serial khotbah. Ya, judul khotbah saya pagi ini adalah But by the Grace of God. Setiap kita perlu menyadari bahwa apa yang kita miliki, bahwa pencapaian yang kita punya, bahwa kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Saudara. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai, bahkan kegagalan yang Tuhan izinkan, prestasi yang kita boleh capai, apapun itu, semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Bahkan ada kalanya kita mungkin sulit menghandle kegagalan. Tapi ada orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Ada orang yang tidak bisa menghandle keterpurukan, tapi kalau kita pernah mengalami keterpurukan dalam hidup, bahkan berada di titik terendah dalam hidup sekalipun, kita bisa melewatinya. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Mari kita buka kitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ya, but by the grace of God. Kita mengatakan tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus sadar betul siapa dirinya ketika dia sebelum kenal Tuhan. Bahkan setelah dia mengenal Yesus, dia tahu ujung-ujungnya adalah kasih karunia Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Harus ujung-ujungnya adalah kasih karunia Tuhan. Saudara kasih Tuhan dalam terjemahan King James Version, but by the grace of God I am what I am. Kemarin saya katakan bahwa kata what itu dalam bahasa Inggris biasanya kita pergunakan untuk menunjukkan kata objek. Betul? What is this? Bukan who is this, tapi what. Betul apa betul? What is this? Objek, benda. Dan saya sekarang sedang berdiri di depan orang-orang yang adalah objek kasih karunia Allah. Kita adalah orang-orang yang dilimpahi anugerah Allah Bapak Ibu Saudara. Kita adalah benda belas kasihannya. Saudara dikasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan kita diampuni. Karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia Tuhan saudara dan saya berhak menikmati janji-janji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saudara dan saya berhak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya juga beroleh dan dimampukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Philip Yancey dalam bukunya Keajaiban Kasih Karunia. Tahukah saudara begitu banyak kata yang kerap kali kita ucapkan berasal dari akar kata grace. Orang bule kalau mengucapkan doa makan atau mensyukuri makanan sehari-hari, mereka mengucapkan apa? Say grace. Merasa berterima kasih atas kebaikan seseorang disebut grateful. Senang karena berita baik disebut gratified. Memberi selamat dan ucapan kepada teman kita dengan sebutan apa? Congratulations. Sementara keramahan, kedermawanan seseorang kita panggil atau kita sebut gracious. Ketika pelayanan seseorang memuaskan kita meninggalkan tips atau gratuity. Seorang komposer bisa menambahkan apa yang disebut grace note pada karyanya.
Bahkan di Inggris, para bawahan di sana menyapa bangsawan dengan sebutan your grace. Mahasiswa di Oxford dan Cambridge bisa menambah a grace yang membebaskan mereka dari tuntutan akademis tertentu. Bahkan parlemen mendeklarasikan act of grace sebagai pemberian pengampunan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dalam buku The Case of Grace adalah perkenanan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang berdosa. Kita orang-orang berdosa, kita gak layak terima anugerah Allah. Tetapi kebaikannya, kemurahan hatinya ditunjukkan kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia memampukan kita berespon kepada Allah, merengkuh kita ke dalam keluarganya dan memberdayakan kita untuk berubah. Soalnya dikasih Tuhan. Bulan lalu kita sudah bahas kasih karunia yang mengubahkan. Kita percaya kita berubah juga semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ada orang yang mereka terlibat atau mereka terikat dengan narkoba. Berulang kali keluar masuk yang namanya panti rehab. Tapi selama tidak pernah berjumpa dengan Yesus, dia tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada orang yang terikat dengan pornografi. Dan tahukah saudara, orang yang sering nonton pornografi setelah di CT scan otaknya, itu mirip dengan orang yang mengalami kecelakaan dahsyat. Dan orang itu tidak akan pernah bisa dipulihkan sebelum dia berjumpa dengan kasih karunia Allah. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Siapakah kita Bapak Ibu Saudara? Kita orang yang rapuh, kita perlu kasih karunia Tuhan. Jangan kau pernah berkata aku tidak perlu Tuhan. Setiap kita rapuh, kita rentan, betul? Anak saya kemarin baru masuk rumah sakit, diizinkan Tuhan. Lalu dia bilang, ya dirawat lagi. Anak saya muntah-muntah gak bisa masuk makanan dari hari Kamis Bapak Ibu Saudara. Masuk air dikit muntah, makan dikit muntah. Di rumah sakit di IGD muntah lagi. Saya pikir dimasukin obat anti mual, ternyata enggak. Dari Kamis malam sampai Jumat paginya gak makan apapun. Bertahan melalui infusan. Dikasih makan muntah lagi. Setelah muntah baru dikasih obat anti mual. Saya bilang salah dong dokter. Tapi puji Tuhan sekarang sudah membaik. Setiap kita rentan, rapuh, mudah sakit, mudah lelah, mudah capek. Betul? Kita perlu menggantungkan hidup kita pada kasih karunia Allah. Ada jemaat kita yang dulu pernah jadi jemaat kita. Diizinkan Tuhan untuk dipanggil pulang. Ibu Marlendang, Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang tahu. Singkat cerita, ibu ini sempat pasang ring 3 di jantungnya. Dan ada satu ring membelit pembuluh darahnya. Sampai dokternya bilang tidak pernah menjumpai case seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah tahu punya penyakit macam-macam, makannya juga jangan macam-macam. Apa yang dia makan? Makan dendeng celeng. Almost every day. Dan tahukah saudara makan dendeng celengnya mending cuma sepotong doang ya, segigit doang. Setengah kilo habis sendiri. Kita perlu kasih karunia tapi jangan mencobai Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan roh tekanan darah tinggi, roh kolesterol kami hancurkan dalam nama Yesus. Nah soalnya dikasih Tuhan mari kita lihat bersama-sama. Apa kebenaran firman Tuhan menurut Nats 1 Korintus pasal 15 ayat 10? Ayat utama kita cuma satu ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama, Paulus sadar betul di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu dia menemukan identitas diri yang baru di hadapan Tuhan. Proklamasi identitas diri berdasarkan kasih karunia Allah dikatakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Beberapa terjemahan dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi karena rahmat Allah saya menjadi seperti keadaan saya sekarang. Kalau ada orang bertanya sama kamu atau bilang sama kamu, kamu hebat ya, kamu jadi keren ya sekarang, kamu diberkati, kamu luar biasa. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Tetapi saya menjadi seperti yang sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. But by the grace of God I am what I am. Dalam terjemahan The Message, but because God was so gracious. Allah sangat memberikan anugerahnya
menunjukkan kasih karunia-Nya so very generous. Kita punya Allah yang sangat murah hati. Amin saudara. Saya bersyukur punya Tuhan yang murah hati. Makanya orang percaya harus jadi orang yang murah hati. Hendaklah kamu seperti Bapamu yang adalah sempurna. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen pelit, nah nggak mirip Bapamu deh yang di sorga. Karena Bapa kita sangat murah hati. Nah tahukah saudara, di dalam kitab Roma tadi saya katakan bahwa what itu menunjukkan kata benda. Makanya dia tulis, Rasul Paulus dia tulis dalam surat Roma, tidak ada di slide, saudara boleh buka Alkitab saudara. Roma pasal 9 ayat 22 sampai 23. Sekalipun ada ayat di depan, tapi saudara buka Alkitab saudara ya, program aplikasi. Karena minimal di program Alkitab saudara ada rekam jejak apa yang kau baca. Oh gitu ya, baru tahu. Roma 9 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. Sudah dapat belum? Roma 9, 22-23. Sudah dapat? 2-3. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk apa? Menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebelum kita kenal kasih karunia Allah, kita adalah benda-benda kemurkaannya. Tapi dia menunjukkan kesabaran yang besar kepada kita. Sehingga kita yang tadinya benda-benda kemurkaannya, Tuhan ubah kita menjadi benda-benda belas kasihannya. Supaya kita dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Benda-benda kemurkaannya. Kalau saudara lagi marah, barang apa yang mudah kau banting? Di Amerika ada satu tempat. Tempat ini adalah olahraga ngelempar kapak. Tahu kapak? Bahkan ada tulisannya, bagi orang yang stres depresi silakan ke sini. Di situ sepuasnya kamu lempar kapak, ada targetnya. Saudara bayangkan, kita tuh seperti target itu. Kita tuh benda-benda kemurkaan yang dipersiapkan untuk kebinasaan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi benda-benda belas kasihan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dilimpahi kasih karunia Allah. Nah sewaktu kasih Tuhan, langsung diadain, hebat. Itu pun karena kasih karunia Allah. Di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa kendalikan dong. Keluaran pasal 3 ayat 14. Saya nggak bisa kendaliin sekarang. Itu pun karena kasih karunia Allah. Ketika Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku kan diutus sama Tuhan nih. Orang Israel tanya, siapa yang ngutus aku? Lalu Tuhan bilang apa? Jawaban Tuhan agak membingungkan sih. Aku adalah aku. Siapa namamu? Aku adalah aku. I am who I am. Kalau saya dan saudara adalah I am what I am. Tapi Tuhan kita, I am who I am. Dia subjek kasih karunia. Dengan kata lain, Allah kita adalah sumber kasih karunia. Saudara mau setiap hari hidupmu melimpah dengan kasih karunia Tuhan? Melimpah dengan kasih karunia Tuhan? Mari kita nempel, melekat sama Tuhan. Mari kita dekat selalu sama Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Jika ada sebuah pertanyaan, siapakah engkau, siapakah aku? Sebuah pertanyaan yang sederhana namun sebenarnya memiliki makna yang begitu mendalam. Semua ahli filsafat manapun tidak bisa menjawab dengan tepat dan benar tentang siapa aku. Siapakah engkau?
Jawaban tentang pertanyaan ini hanya dapat kita peroleh dari Sang Pencipta. Identitas diri sesungguhnya makhluk ciptaan itu berasal dari Sang Pencipta, bukan dari dirinya sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, Paulus memproklamasikan identitas dirinya sebagai aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Hal itu digantungkannya pada kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupannya. Berdasarkan kasih karunia Tuhan yang terimanya dengan rasa percaya diri yang positif, dia dapat berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dunia mengatakan gini, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu bisa, kamu bisa. Karena kekuatan pikiran. Kita boleh orang percaya confident? Boleh gak kita punya percaya diri? Boleh, tapi percaya dirinya kita digantungkan pada kasih karunia Allah. Kepercayaan diri kita digantungkan pada kasih karunia Allah. Karena Rasul Paulus katakan ayat yang ke-9, 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saya adalah rasul Tuhan yang paling rendah. Saya tidak patut disebut rasul sebab saya sudah menganiaya jemaat Allah. Ada satu pernyataan ketika anak bungsu meninggalkan bapaknya. Dalam pikirannya dia bilang, saya menjadi salah satu orang hamba saja deh. Saya gak layak jadi anak, saya gak patut jadi anak. Jadikan aku seorang upahan. Bukankah setiap kita tidak layak terima anugerah Allah? Tapi karena kasih karunia Tuhan, itu melayakkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita gak patut. Dan saya mau katakan, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang masuk kualifikasinya Tuhan untuk masuk surga. Apa kau pikir, gue terlalu cantik, lebar atau masuk neraka? Gue terlalu ganteng, eman atau masuk neraka? Hei, banyak orang cakep masuk neraka loh. Kita boleh ada. Kita boleh diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Pertanyaannya, apa itu berita tentang kasih karunia Tuhan? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Dia mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana Bapak Ibu? Injil, tulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Berita tentang Kristus yang mati karena dosa kita. Berita tentang Kristus yang telah dikuburkan. Berita tentang Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah berita kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Bapak Gembala berulang kali katakan kalau berita tentang kematian, kebangkitan Kristus dihilangkan dari Alkitab, kekristenan itu tidak punya kuasa. Kekristenan itu sama seperti agama lainnya saudara. Apa yang membedakan kita dengan agama lain? Kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya yang berbeda agama, mereka selalu bilang gini, setiap agama mengajarkan yang baik, betul. Jadi kalau saudara memberitakan Injil kepada orang yang beda agama, jangan bilang gini, enggak, siapa bilang mengajarkan yang baik? Enggak selalu tuh, agama lu mah enggak gitu, jangan gitu. Semua agama mengajarkan yang baik, betul saya bilang. Semua agama mengajarkan yang baik. Tapi saya mau kasih tahu sama kamu, untuk masuk surga tidak cukup baik. Itu cara bantahnya, apologetnya. Untuk masuk surga tidak cukup baik. Pertanyaannya, seberapa baik kamu harus bisa masuk surga? Lalu dia mikir, ya juga ya. Kita diselamatkan, itu karena berita kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Paulus sadar betul tentang kasih karunia Tuhan. Makanya dia memberikan penghargaan tertinggi atas kasih karunia Allah. Apresiasi yang tertinggi dikatakan, dan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Terjemahan yang lain saya akan bacakan. Terjemahan Sederhana Indonesia, dan sudah terbukti saya tidak sia-siakan kebaikan hatinya itu. Tidak percuma Allah mengasihi saya. Saudara berani bilang gitu? Berani gak bilang gitu? Gak percuma Tuhan mencintai aku, gak percuma.
Aku jamin Tuhan di tanganku kasih karunia Tuhan tidak akan sia-sia. Berani bicara itu? Berani bicara itu? Hanya satu rasul yang berani ngomong itu. Siapa? Rasul Paulus. Kita mungkin masih jauh dari apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Tapi mari kita sama-sama, oleh kasih karunia Tuhan juga, kita ada di jalan itu. Jangan izinkan, jangan biarkan kasih karunia Tuhan itu terbuang percuma di tangan kita. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Kasih karunia Allah yang diterima oleh Rasul Paulus telah dialami, dirasakan dalam hidupnya. Dan tidak menjadi sia-sia. Artinya Rasul Paulus tidak mau menyanyiakan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Makanya dia memberikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada kasih karunia Allah. Kenapa saudara? Karena Kristus bangkit dari antara orang mati dan itu memberikan pengharapan bagi kita. Apa yang membuat kita tetap bisa berharap Bapak Ibu Saudara? Ada lagunya kan? Sebab dia hidup, apa saudara? Ada hari esok. Betul gak? Saya mau tanya, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, ada hari esok? Mati kita. Orang Jakarta bilang metong kita. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Hello, kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita pelayanan? Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita memberitakan Injil? Kalau Yesus tidak bangkit, untuk apa kita percaya Dia? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu memberikan pengharapan bagi setiap kita. Bukankah hidup dalam dunia ini butuh pengharapan? Saya pernah khotbah saudara, pengharapan bikin hidupmu lebih hidup. Iklan rokok ya? Padahal bukan rokok yang bikin hidup lebih hidup. Pengharapan yang bikin hidupmu lebih hidup. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Kenapa dia memberikan apresiasi tertinggi kepada kasih karunia Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sama-sama kita baca ayat ini, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, apa? Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara percaya? Kau berjerih payah buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia mati buat kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Tugas kita, mari kita berjerih payah. Mari kita bekerja bagi Tuhan. Karena apa? Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak pernah percuma, amin. Teman-teman yang latihan musik, apalagi ibadah 3 kali. Nah atunya ibadah raya 1, 2 teh pelayanannya Tuhannya sama, capek tahu. Mungkin, tapi saya percaya gak ada sih yang ngomong gitu. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi teman-teman yang masih dijadwal di dalam pelayanan ya. Kenapa sih gua lagi, kenapa sih gua lagi, kenapa sih gua lagi? Ingat, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Sekarang yang bikin jadwal bukan saya. Udah hampir 3 tahun, 4 tahun bukan saya yang bikin jadwal. Sebelum Yuni, Novi yang bikin jadwal. Kalau namamu masih tercantum di jadwal, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Tapi yang lebih terpenting lagi, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dulu ya, 5 tahun, 7 tahun yang lalu, kalau namanya gak ada di jadwal, seneng. Gue gak di jadwal. Ada respon orang kayak gitu. Yang kedua, ketika di jadwal, kenapa gue gak di jadwal? Padahal gue keren banget. Mau dijadwal ataupun tidak dijadwal itu karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara? Ya. Jerih payah kita di dalam Tuhan. Paulus bilang apa? Rasul-rasul dia bilang gini, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara.
Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Susah loh. Dimaki harus memberkati. Dianiaya kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Orang fitnah saudara, iya tante, terima kasih buat fitnahannya, luar biasa. Susah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kemarin saya katakan Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang praktek pelayanan. Jadi guru sekolah minggu, dia datang sama gembalanya. Praktek pelayanan 1 tahun, baru 2 bulan. Pak Pendeta, saya mau mengundurkan diri jadi hamba Tuhan. Kenapa? Saya digosipin, saya difitnah yang enggak-enggak. Oh gitu. Lalu pendetanya bilang gini, apakah kamu sampai diludahi? Belum sih. Apakah kamu sampai dilempari batu? Belum sih. Apakah kamu sampai dicambuk? Belum juga sih. Apakah kamu sampai mau ngomong dipaku tuh? Enggak. Oke, cukup. Saya mau melayani Tuhan lagi. Banyak orang ngaku dirinya rasul. Tapi tahukah saudara, rasul itu bukan sekedar privilege. Dia tahu kesulitan. Orang-orang yang mampu bertahan di dalam penderitaan untuk melayani Tuhan. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Tahukah saudara, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya sudah mengundurkan diri gak jadi hamba Tuhan. Saya boleh ada sampai sekarang, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Bapak Gembala masih bisa melayani Tuhan, sembuh dari sakitnya, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bilang kanan kiri, kamu masih sehat kan? Ayo semangat melayani Tuhan. Jangan tunggu terkapar baru mau siap melayani Tuhan. Kita yang masih sehat, masih dikasih kuat, ayo melayani Tuhan. Pak Joko sempat sakit, betul ya Pak ya? Hari ini masih melayani Tuhan, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Ya, sesama orang yang menerima kasih karunia Tuhan, jangan saling menyakiti. Amin. Bilang kanan kirimu, sesama orang yang terima kasih karunia Tuhan, jangan saling menyakiti, ayo. Kenapa dia memberikan apresiasi yang tertinggi kepada kasih karunia Tuhan? Karena kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu, saudara harus tahu, saya harus tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, saudara. Jadi warisan yang kita dapat dari Adam dan Hawa itu adalah apa? Cara hidup yang sia-sia. Kalau engkau gak kenal Tuhan, cara hidupmu pasti sia-sia. Bapak Gembala selalu pakai ilustrasi. Saudara kenal Tuhan usia 50 tahun. 70 tahun meninggal. Berarti 20 tahun tuh baru memberi hidup bagi Tuhan. Pertanyaannya, 20 tahun udah terima kasih karunia Tuhan, ngapain? What would you do? Apa yang kau lakukan? Apakah datang, duduk, dengkur, persembahan pulang? Itu pun kau menyanyiakan anugerah Tuhan. Kalau engkau datang ke gereja, duduk, pas pendetanya khotbah ngomong shalom, langsung tidur. Bangun pada saat kasih persembahan, mari kita memberikan persembahan. WL-nya ngomong, oh persembahan ya, oke. Itu pun engkau menyanyiakan anugerah Tuhan. Coba lihat kanan kirimu ada yang tertidur gak? Atau dia tertidur pun karena kasih karunia Tuhan. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ada satu pendeta namanya Benny Solihin, kalau ada yang tahu. Dia seorang pendeta yang khotbahnya bagus banget. Khotbahnya luar biasa, epic banget ya. Pada waktu dia khotbah, ada jemaat yang duduk di bagian tengah, tertidur pulas. Dia kesel dong, gila pendeta sekali bergua, pengkhotbah sekali bergua. Ada jemaat yang tertidur, wah gila sih, penghinaan ini. Singkat cerita selesai ibadah, waktu sesi salaman, jemaatnya datang. Terima kasih untuk khotbahnya. Selama 1 minggu saya stres, depresi dan tidak bisa tertidur. Ketika Bapak menyebutkan judul khotbah, menyampaikan firman Tuhan, saya bisa tertidur pulas. Lalu dia bilang gini, oh minta ampun Tuhan, ini case-nya beda. Lalu saudara jangan pakai alasan gitu, oh saya juga seminggu gak tidur kok.
Makanya saya bisa tidur di dalam anugerah Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini harus kita pegang. Kasih karunia Tuhan memampukan kita. Ini harus jadi prinsip hidup kita saudara. Prinsip hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Sebaliknya ayat 10 bagian C, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tidak dicantumkan di sana, malah justru sayalah yang bekerja lebih keras dari semua rasul yang lain. Tetapi itu sebenarnya bukan usaha saya. Itu usaha Allah yang mengasihi saya dan bekerja bersama-sama saya. Tahukah saudara kasih Tuhan? Buktikan kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menerima, mengalami kasih karunia Allah. Melalui apa? Mari kita bekerja lebih keras. Karena kasih karunia Tuhan memampukan kita bekerja lebih keras, melayani lebih giat, berjeri lelah lebih banyak, mengasihi lebih sungguh. Amin. Kasih karunia Tuhan memampukan kita bekerja lebih keras, melayani lebih giat, berjeri lelah lebih banyak, mengasihi lebih sungguh. Teolog Thomas C. Oden berkata bahwa kasih karunia itu diperlukan untuk mengenal kebenaran, menghindari dosa, bertingkah laku dengan benar, berdoa dengan tepat, mengingini keselamatan, mulai memiliki iman dan bertekun dalam iman. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara miliki prinsip. Tuhan, aku sudah terima kasih karunia Tuhan, aku gak mau sia-siakan anugerah Allah dalam hidupku. Aku mau bekerja lebih keras, melayani lebih giat. Saudara mau 2025, engkau bekerja lebih keras lagi. Halo bapak-bapak yang suka malas-malasan kerja, bekerja lebih keras lagi. Mari pelayan Tuhan kita melayani lebih giat lagi. Berjeri lelah lebih banyak lagi, amin. Mengasihi lebih sungguh. Sebagai bukti engkau menghargai kasih karunia Tuhan. Tuhan aku mau bekerja lebih keras, melayani lebih giat, melayani lebih sungguh. Saudara. Berjeri lelah lebih banyak, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Walaupun Rasul Paulus bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Melayani lebih giat. Lebih banyak berjeri lelah, mengasihi lebih sungguh. Mengalami penderitaan jauh lebih banyak dari rasul-rasul lain. Namun Rasul Paulus menambahkan dengan kalimat, tetapi bukannya aku. Melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Bapak Ibu Saudara apa yang kau lakukan jangan pernah bilang gini, GBT kalau gak ada aku, kelar deh. Hidup lu gak ada gua, kelar hidup lu. Semua yang kita lakukan, kita bekerja bagi Tuhan, melayani bagi Tuhan, berjeri lelah, mengasihi, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Ada Tuhan yang bekerja dalam hidupku, amin saudara. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, saya minta para pemain musik tapi ke depan. Ini dia, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau ada orang bilang, kamu hebat pelayanannya ya. Bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau ada orang bilang, kamu hebat, masa sih aku hebat. Gak perlu gitu juga. Kamu hebat, enggak deh bukan aku. Ngomong langsung. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pelayanan WL kamu bagus, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. GBT hebat, bukan karena GBT-nya, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai GBT. Amin saudara, tetapi bukannya aku. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Dengan kata lain nih, gue lagi jadi orang gila nih kalau ngomong nih. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi orang Yahudi atau orang Romawi pada waktu itu memukul, tidak boleh lebih dari 40 kali pukulan. Tuhan Yesus dicambuk berapa kali? 40 kali. Jadi caranya mau cambuk orang lebih dari 40 kali, caranya gimana? Itu dikurangin tuh 39 kali. Nanti next kesempatan selanjutnya pukul lagi tapi 39 kali.
Karena orang yang dipukul lebih dari 40 kali. 40 kali aja itu sudah dihina dan dipermalukan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami keram kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dikatakan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Rasul Paulus sadar betul, dia bisa melakukan itu semua. Bukan semata-mata karena kuat dan hebatnya. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena kecakapannya. Tapi dia sadar betul, kekuatan di balik kasih karunia yang memampukan itu semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan akan membuat dia bekerja lebih keras, melayani lebih giat, berjerih lelah lebih banyak, mengasihi lebih sungguh. Namun cara lain juga untuk kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan adalah melalui apa? Kerendahan hati. Ketika saya bekerja lebih keras, ketika saya melayani lebih giat, ketika saya mengasihi lebih sungguh, saya sadar betul, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada di dalam aku. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 10, 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang kau hadapi, pergumulan apa yang sedang kau hadapi, tantangan apa yang kau hadapi. Tapi Allah sumber segala kasih karunia. Dia bukan hanya memanggil saudara, tapi dia juga akan melengkapi, dia juga akan meneguhkan, dia juga akan menguatkan, dia juga akan mengokohkan kita. Saudara dikasih Tuhan, but the God of all grace, Allah sumber kasih karunia. Hari ini kita boleh ada karena kasih karunia Tuhan, amin. Dan firman Tuhan katakan apa? Sesudah kamu menderita apa? Seketika. Bilang kanan kirimu, kamu cuma menderita seketika. Penderitaan kita seketika, tetapi kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya. Dia bukan hanya memanggil kita teman saudara, tapi dia juga melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita nyanyi pujian. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ada sebagaimana ku ada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ini kami Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku
Sama-sama katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu. Saya minta para yang berjamuan kudus boleh tampil ke depan. Berlimpah kasih, pelayan berjamuan kudus ya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, Besar anugerah-Mu. berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan sakit, penyakit, kelemahan tubuhmu, mengalami kesulitan. Mungkin kau sedang menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Dan kau berkata, Tuhan, aku perlu kasih karunia Tuhan. Aku sadar betul, kami sadar Tuhan, kami perlu kasih karunia Tuhan yang berlebih dalam hidup kami. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka datang dengan kelemahan, kesulitan, pergumulan, tantangan. Mungkin dalam pernikahan mereka, pekerjaan mereka, masa depan anak-anak mereka. Mungkin datang dengan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan di dalam anugerah Allah kami dimampukan. Karena anugerah Allah bukan hanya sekedar memilih dan memanggil kami. Tapi Engkau juga menguatkan, menopang, mengokohkan kami, memperlengkapi kami. Tuhan tolong setiap kami. Tunjukkan kasih karunia-Mu bagi setiap mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan. Berikan jalan keluar. Mereka yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, berikan keharmonisan, pertolongan daripada Tuhan. Lagi mengalami kesulitan keuangan, kami percaya Tuhan, Kau sanggup memenuhi segala keperluan kami. Tuhan. Kami juga teringat dengan beberapa saudara yang sedang sakit, Rafael yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan anak ini Tuhan. Supaya dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sudah tidak muntah lagi Tuhan, dia boleh kembali pulang dan boleh kembali beraktivitas. Di dalam nama Yesus, mungkin ada infeksi di pencernaannya, infeksi di bagian parunya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Namamu juga teringat dengan Ilario yang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Nyatakan kuasa-Mu, anak ini sempat bermasalah juga dengan pencernaannya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, bilu-bilu Yesus menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Namamu juga teringat dengan Ibu Linda Herlina Tuhan. Setelah operasi Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Besar anugerah. Mari saudara siapkan perjamuan kudus saudara. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Lagi katakan, oh besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
kita angkat roti kita lebih tinggi daripada kepala kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menghadap. Mari kita masuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kau bawa semua pergumulanmu. Bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dengan perkataan Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat anggur perjamuan. Inilah darah Kristus yang tercurah buat saudara dan saya. Sebagai pengampunan dosa. Dia menebus hidup kita. Dengan perkataan Tuhan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Amin. Kita dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Kami memuji, nanti saya minta Bapak Sebua akan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terus dan terus kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hebat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan hingga saat ini. Engkau ajaib Tuhan. Engkau besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bapa dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Kami lalui dengan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami jalanin hidup ini dengan berbagai macam rintangan tantangan Tuhan. Pencobaan. Tapi beserta Engkau Tuhan kami lalui dengan kebahagiaan Yesus. Kau luar biasa dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan Engkau telah memberikan kami firman Tuhan yang luar biasa.
untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mengandalkan Engkau Tuhan. Kami lemah Tuhan, terkadang kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kasih-Mu Tuhan ada bersama kami Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Setiap tindakan langkah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau menguatkan kami. Engkau meyakinkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, tanamkan terus dalam hati kami firman-Mu Yesus. Terlebih Bapa, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami orang-orang yang berkemenangan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berkemenangan dalam Tuhan pagi ini Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun penyakit kami, apapun yang menjadi pikiran kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Iman kami lebih yakin dan pasti dan lebih lagi yakin untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau rela dicambuk, Engkau rela mati demi kami Tuhan. Engkau bangkit untuk kemenangan kami. Kami telah menang Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pulang dari sini. Kami membawa anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami dalam tangan-Mu. 2025 kami punya pengharapan yang besar Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menggerakkan jiwa-jiwa untuk penuh gereja ini Tuhan. Untuk lebih banyak lagi jiwa Tuhan, untuk hadir memuji memuliakan Engkau. Semua kami yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan dan kesehatan, kemampuan untuk selalu memuliakan, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami memberikan yang terbaik yang seturut kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali kata, tiada yang mustahil. Yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami, dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, lighting, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Saat ini kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit. Kami mendengar Ilario juga sakit, sekarang ada di Jakarta. Tuhan tolong Kau jamah dia, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Ibu Tauing, Tuhan akan pulihkan kesehatannya setelah dioperasi. Demikian juga Ibu Eni yang sedang dirawat di Ridho Gali, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat dia, bahkan cucu Rafael yang berada di Hermina, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan sepekan, hari Senin ada BIM Cabir, hari Selasa ada doa, ada hari Rabu ibadah Kompria, Kamis latihan, Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah Tabernakel Youth Fellowship, demikian juga hari Minggu ibadah pagi, siang, sore. Kami serahkan dalam tamu, biarlah Roh Kudus boleh hadir. Tuhan juga berkati dengan pesta luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan berkati, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.